Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim rawahu Abu Dawud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama kekekak urija dinaikkan ke langit aku, atau dimi'rajkan aku. Marartu biqaumin, aku melewati satu kaum, sekelompok manusia. Lahum azfarun, mereka punya kuku yang panjang. Min nuhasin, dari tembaga. Min nuhasin, dari tembaga. Bukan. Iya, nuhas tembaga. Yakhmishuna, mencakar mereka. Mencakar, menggaruk-garuk mereka. Biha, dengan kuku tersebut, wujuhahum, ke muka mereka, wasudurahum, dan ke dada mereka. Faqultu, kata Rasulullah, aku bertanya, man haula'i ya Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhumun nas, mereka itu orang-orang yang memakan daging manusia, kanibal. Wa yaqauna fi a'radihim, mereka itu yaqauna, membicarakan, a'radihim, kehormatan dalam kurung keaiban manusia. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Abu Dawud. Jaga penjelasannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis masih masalah gibah, gosip, menguyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, lama urija bi, ketika aku dulu dimi'rajkan Allah ke atas langit. Kapan mi'raj itu terjadi? Malam 27 Rajab. Rangkaian daripada Isra, karena dua rangkaian, ada Isra, ada Mi'raj. Adapun ayat itu hanya bercerita tentang Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat menunjukkan Isra. Nah, lalu Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini namanya Isra. Lah, ini Isra.
perjalanan Isra ini banyak cerita yang dilewati oleh Nabi ketika Nabi berjalan dengan borak dibimbingi Jibril dan Mikail dari apa? Dari Masjidil Haram Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Jadi dalam perjalanan ini banyak yang ditemui Nabi. Ini ada ceritanya di dalam hadis Isra, di dalam kitab-kitab yang bercerita tentang Isra. Lalu di Masjidil Aqsa, di mana anaknya Masjidil Aqsa? Di Palestina, yang sekarang ini Palestina dikuasai oleh Israel, negara di dalam negara. Palestina itu negara, tapi di dalam negara Israel. Maka Palestina ini sekarang di bawah kekuasaan Israel. Di bawah kekuasaan Israel. Maka ada orang kunjungan ke Baitul Maqdis. Nah, dari Baitul Maqdis ini lah, perhatikan, di daerah wilayah Baitul Maqdis itu ada Sakhratun Azimah, batu besar. Ini ada di Palestina, di Masjidil Aqsa. Ada sampai sekarang batu besar itu ada. Sakhratun Azimah, batu besar. Batu besar itu sekarang tuh aneh banget, dan sekarang masih ada, fakta sejarahnya ada. Batu ganal, kalau boleh dikatakan ganalnya itu berapa meter lah? Oh, ganal batu itu batu besar, tapi ma'awang rahmat tak angkat sampai sekarang, tak angkat. Kadang gugur ke bawah, ada. Nah, dari Sakhratun Azimatun inilah Nabi naik ke atas langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai Nabi ke Sidratul Muntaha, sampai Nabi berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nabinya berada di Sidratul Muntaha. Nah, dari Palestina Baitul Maqdis, Sakhratun Azimah, batu yang besar itu Nabi naik. Pakai apa naiknya? Bukan pakai borak lagi, rahmat. Nabi itu mengendarai borak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun dari Masjidil Aqsa, Sakhratun Azimah, naik ke atas langit itu pakai Mi'raj, namanya Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Paham itu loh. Mi'raj itu dalam bahasa ilmu sharaf adalah isim alat. Dari fi'il madi araja ya'uju urujan bahwa arijun wa zaka ma'rujun uruj la ta'rud ma'rajun mi'rajun. Yalah isim alat. Yalah ala wazni fa'ala yaqulu fa'lan bahwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ulan taqul maf'alun mif'alun araja ya'ruju urujan. Yalah urut. Urujan bahwa arijun wa zaka ma'rujun urut la ta'rud ma'rajun mi'rajun. Berarti apa artinya? Araja maknanya naik, ma'rajun isim makan,
Isim zaman, bila isim zaman ma'raj adalah waktu naik. Bila isim makan tempat naik. Lalu mi'rajun apa? Isim alat naik. Alat naik itu apa? Hah? Tangga. Alat naik itu tangga. Makanya mi'raj itu bisa diarti tangga. Tangga nang sampai naik ke atas sana. Mi'raj. Nah, Nabi mengalami mi'raj, kata Rasulullah, di dalam perjalanan mi'raj naik ke atas langit itu banyak kejadian. Banyak kejadian yang ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kejadian yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mi'raj itu, kata Nabi, marartu biqaumin, aku melewati sekelompok manusia. Walaupun jadi pertanyaan, ini manusia mana? Sudah kita kadang membahas, ini ngarannya alamul amsal, alam misal yang dilihat Nabi. Alamul amsal, alam misal yang dilihat oleh Nabi. Nabi melihat sekelompok manusia. Sekelompok manusia ini lahum azbarun min nuhasin. Mereka itu mempunyai azbar, mempunyai kuku. Kukunya itu min nuhasin, dari tembaga. Kita kuku ini nak kuku panjang dari tembaga rahmat. Ikam tahu tembaga rahmat? Mar. Apa warnanya? Apa warnanya? Apa? Kadang-kali kamu hendak mengetahui tembaga itu, lihat kabel listrik nang bakawat, kawatnya itu tembaga. Paham? Sekarang gampangnya orang setiap listrik itu ada apa ngarannya, Bang? Orang listrik itu ada apa? Arda. Kali ke marda lah. Ada tahu juga. Kita sekarang tahu Arda itu ada tembaga yang dicucukkan ke dalam tanah itu untuk menetralisir supaya jangan kena petir. Maka ketika listrik itu kada pakai Arda, maka rawan kena petir. Ada ardanya. Nah, arda itu kawat yang dimasukkan ke dalam tanah. Kawatnya itu bahannya adalah tembaga. Nah, tulah ke pasar ieu nukar kabel listrik. Nukar kabel listrik nang kawat. Buka. Nah, itu tembaga tuh. Biar belajar paham, kita tahu tembaganya, nyambut tembaganya, kita tahu. Tahu dah. Tembaga tahu. Bayangannya tahu dah. Tahu. Wan. Nah sekarang ini kukunya tembaga. Curing, kuku itu curing, jangan tembaga. Melihat kuku ini nang panjangnya rasa takutan nih karukutnya. Oman ini nah panjang-panjang bini kok maunya mencakar ini kayak apa ya? Bingung juga benar kan? Bini kok panjang tuh hargana. Ayo pamat jawab makanlah siapakah bini kuku panjang itu kan bisa tembaga dulu. Kuku nang ada nih. Kuku panjang itu tujuannya manfaatnya kenapa? Gaman tahu. Gaman. Kalau ikam semua bertakon
Hagenap kuku panjang mar kenah ada takone kita Erika bini oi para perempuan, para wanita, para gadis dan sebagainya. Kuku panjang itu tujuannya apa? Anda tahu betul? Kira-kira kenapa? Amun Nabi itu menyuruh ujar Nabi berpacar bahina. Oh suruh bagus kalau hina itu untuk kecantikan. Sekarang berdakon bini-bini kuku panjang itu tujuannya untuk apa? Akan mencakar lagi kah? Untuk keindahan. Kira-kira indah panjang itu. Ikam rahmah menurut ikam itu indah lah bini-bini itu umpama bini-bini kuku panjang itu untuk kecantikan menurut ikam cantik lah. Jujur aja nih, jangan ada dusta di antara kita. Kuku panjang tuh, ikam kuku panjang tuh ketahuan dia makan apa? Bini-bini kuku panjang tuh akan kecantikan nggak? Sekarang memang untuk kecantikan kita laki-laki kalau melihat ikam melihat ikam bini-bini yang kuku panjang itu cantik lawan. Ada gambar mbah kemit malah takutan lagi. Aku kan takutan bini-bini boleh di sini kuku panjang busi dicakar ya. Mengalih makan ngalih, wisi ngalih, ketahuan orang penguliran. Terindikasi bila bini-bini kukunya panjang, busi hata kait wisi. Lawan bahina Nabi menyuruh bini-bini pakai hina, pakai pacar, dia serba bagus keleh. Oh bini-bini benar emunnya berpacar bagus cantik juga temen bini-bini kuku panjang menakutan nih. Siapa nang aduh cuma lihat lalaki menakutan lalaki benar. Langga dua mengalih tak kait-kait bagi ke WC kalau karena pasukan kuning. Begawi nyalih nang dua ketahuan orang ada pengulir. Makanya gambar hotel menjadi bini minyak kokonya panjang rusak. Kenapa kok panjang? Pengulir itu pengulir itu. Orang kita di kampung panjang. Udah boleh ke hadis. Jadi Nabi waktu Isra Mi'raj itu melihat sekelompok manusia lahum azfar min nuhasin, bakuku panjang dari tembaga, bayangkan. Nah curing-curing dari tembaga. Habis itu pun kata Nabi yakhmisuna biha wujuhahum, mencakar-cakar mereka dengan kuku tadi ke muka mereka, wasudurahum ke dada mereka. Nah mencakar, nah cucu berarti bini-bini berkuku panjang ini hanya seragam mencakar. Mencakar siapa ya? Rahmat, jakar siapa? Jakar laki kah?
Oh mau jadi lagi apa jangan dicacar, bunuh diri aja dulu. Bahaya dah. Jakarta pelakor bekerja lakinya dengan tujuh melihat buku panjang ini. Yakhshuna biha wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar dengan ini tangannya ini kukunya tembaga dicakar ke moha, artinya apa? Menyakiti diri sendiri. Apa artinya? Bungul. Itu kalau itu bahasa kasarnya itu diri sendiri dicakar, muka dicakar, dada dicakar, cakar seorang lain pelakor. Nabi bingung, loh manusia lu mencakar muka sendiri, lu manusia mencakar dada sendiri, ada apa? Nabi bertanya kepada Jibril, mana ula? Ya Jibril, lu Jibril, mereka itu siapa? Itu siapa? Gambaran apa? Lalu kata Jibril, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itulah orang-orang yang makan daging manusia. Umat ikam enggak Muhammad itu orang-orang yang ketujuh makan daging manusia, kanibal. Ya pada kenyataan kisahnya kanibal kan ada. Orang-orang yang memakan daging manusia itu adalah orang yang disebutkan Allah dalam Quran, ayatnya yang berbunyi wala yabtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu. Itu ayatnya. Siapa orang manusia yang memakan daging bangkainya manusia itu? Allah mengatakan la yaltab ba'dukum ba'dan, janganlah sebagian kalian menggosip, menggibah, menguyak nang kada baik terhadap manusia yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apa suka? Apakah tujuh salah seorang kalian ayyakulalah ma'aki mayitan, memakan bangkai daging saudaranya sendiri? Artinya apa? Orang-orang yang memakan daging bangkai manusia itu adalah orang yang suka menggibah, orang yang penguyaan. Wa yaqauna fi aradin, dan mereka membicarakan kemaluan kesopanan manusia. Artinya apa? Artinya orang yang suka menggibah itu bagaikan orang yang mencakar mukanya sendiri, merubik dadanya sendiri. Dengan kata lain, dia sebenarnya mencelakakan, membinasakan dirinya sendiri. Alangkah bodohnya. Suka nih perempuan menggusuk orang lain, menguyak orang lain, kurih-kurih, padahal sebenarnya pada hakikatnya dia menghancurkan, mencelakakan, membinasakan dirinya sendiri. Apalah takilun, bisa nggak berpikir? Kita tahu maksudnya nang intinya tuh, artinya kita ngibah orang baik, jangankan baik, itu sama ngarannya mencelakakan, membinasakan diri sendiri. Namanya apa? Ayam aja ada akun membinasakan dirinya. Ini ayam ayam di pinggir sumurnya akun tajul,
Adapun ayam menyetajam ke sumur, adapun kenapa? Karena mencelakakan diri sendiri. Binatang aja kada mau mencelakakan diri sendiri, lo kenapa manusia mau mencelakakan, membinasakan diri sendiri dengan cara menggibah orang lain? Berarti ketika orang menggawi gibah, menguyai orang lain, menggusip orang lain, membicarakan keaiban orang lain, itu sama aja ngarannya lebih bodoh daripada anjing. Kasarnya tuh gitu. Lebih bodoh daripada binatang. Anjing itu kan binatang. Anjing aja ada harapannya dirinya binasa. Adalah anjing hendak binasanya. Ada. Kambing ini hendaklah binasa. Lo kenapa manusia? Manusia mau mencelakakan, membinasakan dirinya sendiri. Kerja dia jelek. Aku kira hendak selamat, biar ngerampot hendak selamat. Buktinya tuh menggibah orang. Menguyai orang itu sama ngarannya membuat diri ini binasa dan celaka. Masa digawi? Ujar Allah, pakarih tumoho, kalian jangan suka begitu. Bencilah gawian gibah itu, karena menghancurkan diri. Tapi dengaran bini-bini ini rata-rata, mohon maaf bini-bini, ikam menaik telah bini-bini ini kesian Jepang lengkap. Nang marami dunia ini bini-bini mana? Mujur aja ikam aja dunia ini tanpa perempuan sunyi. Nang sampai ke surga tinggal nggak ada bini-bini, surga itu sunyi aja. Binian hebat, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Makanya ada lagu bumi ramah yalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia maunya gak ada bini-bini di dunia ini, gak ada rame. Toh, lamun gak ada bini-bini, manusia ini habis bidaya. Lama, karena ada bisi anak. Bini-bini itu manusia yang kuat, iya. Makanya melahirkan laki-laki kada sanggup bini-bini melahirkannya. Ini bisu aja kuliah. Bini-bininya akan muncul terus. Sanggup bayikan 5 kali, ini beredak hakunnya ada berapa? Kuat, bini-bini itu makhluk kuat. Mabung dulu. Udah saya jujur. Nabi dia memudahkan akrimun nisa. Perempuan itu dihormati, dimuliakan, disayangi. Tapi ujian Nabi ausun nisa. Bini-bini itu juga dinasihati baik-baik. Artinya nampak bini-bini itu kayu bingkok, cara bangalih. Nah, rahmat. Ini kayu rata, ada beres. Bini-bini itu kayu bingkok. Ini bingkok, dibiarkan makin bingkok. Paham lah? Dibiarkan makin bingkok, dikarasi patah. Ingatkan bini-bini itu kayak itu benar. Dibiarkan makin bingkok, dikarasi patah, berarti nampak lemah lembut. Makanya bini-bini itu diambil tulang rusuknya ini di bawah hati. Paham lah? Ini di sini nanang di bawah hati ini diambil. Artinya apa? Menghadapi perempuan itu dengan hati, bukan dengan otot. Pokoknya bini-bini ini bila ini dihadapi lawan hati, jadinya damai.
asal lawan hati dia menghadapi, jangan lawan otot. Unginya kada kuat yo bini-bini. Lu kenapa Nabi mana barang bingkok bini-bini itu? Ausu bin nisa'il khair. Kata Nabi perempuan itu harus selalu dinasihati, dipadai, dididik, diapai dengan cara lembut dan kasih sayang. Kenapa? Karena bini-bini juga nang pemuyaan. Nang panyarikan itu laki-laki kan bini-bini kan banyak. Ayo jujur. Ika mau begam nyarikan begam kah? Itu kadang-kadang Wan, sambat aja ketahuan subhan mak boy. Ayo secara umum aku aja nang penyarikan di rumah tuh pasti mama. Kenapa nyala? Yalah Wan, yalah Wan, aku aja. Ya kada? Iya, yalah Mar. Iyalah. Ya lo, rumah ada. Gunung. Dia jiwa. Iya kada? Oh iya. Entah mapai dulu lah bini tadi diambung tadi. Akrimul Musa. Ayo nang panyarikan laki-laki. Bini-bini nang pamalar. Apa nang banyak pamalar tuh binian ngelakian kah? Ngalih ngejar binian ini bilanya masuk ke mau keluar lagi jar. Nah itu amal lelaki ini ada masuk mesti keluarnya. Punya bilanya masuk pasti keluar. Kenapa mau ngusir ini? Paham. Nah bini-bini itu banyak ini sudah masuk ngalih keluar. Kayaknya tahu ada. Artinya nampak kita lihat kayaknya bini-bini jangan sarek lah diakui aja kayaknya ada ujungnya kita tunggu ujungnya. Nang banyak pemalar itu bini-bini laki-laki ya. Bininya pemalar ya. Mana laki aja yang beri duit jangan tawan bini gue ya kena cari ke aku ya. Nah iya. Iyalah. Nang pahirian lakiannya binian dah nang banyak pahirian lakian binian nang banyak pahirian rawan binian nang penguyaan. Nah yo sudah terakhir nya ada lagi ini kan hati-hati bini-bini di pak mucil ngarannya nang mucil itu binian juga. Makanya Nabi selalu mengatakan nasihati bini-bini itu kayu bingkoknya mucil. Kamu tahu mucil lah Rahmat mar mucil dah lah bertahu kamu tahu mucil mulai dia mucil mulai binian itu awang itu jangan dipandir muyak jangan itu tarus mulai binian juga nang mucil nang mulai itu binian juga minta maaf bini kada nyambut nang banguyaan bang nang banyak Imam Sufyan Tsauri menggambarkan nang banyak pengoyaan itu bini-bini. Kenapa bini-bini itu kan tujuh memancok kada kaya lelakian. Lalu Sidin menggambarkan menggibah orang, menggusip orang, mengoyak orang bagi perempuan itu bagaikan memancok rami.
Kalau lihat aja kumpulan begini-begini, bila ada kumpulan cari aja ya orang Iga mah bisa dah mbak bini tuan guru wah anjir cedin bini tuan guru ya orang pikir iya asli bini-bini. Astagfirullahaladzim, ini nang dimaksud nih, jangan la yataba'dukum ba'dan, jangan. Apabila kita menggibah orang, menguyai orang, menggusip orang, itu sama aja mencakar muka sendiri, mencakar dada sendiri dengan kuku tembaga. Artinya sama aja mencelakakan, membinasakan dirinya. Itu sifat, itu perilaku lebih bodoh daripada binatang. Maka bila orang perempuan melihat penguyaan rahmatnya biar bungas biar apa, jangan diambil bini. Habis saya nang sugih kah bungas kah bini-bininya rahmatnya ikam diunjuki orangnya penguyaan kadosagin dosa. Inya artinya menjaga dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi menjaga laki. Menyelamatkan dirinya aja nggak bisa, apalagi lakinya. Nah kecuali kamu sanggup rahmateh bujurakan kayu bingkok ini. Habis berikut wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa kan kata Rasulullah kullu muslim ala muslim haramun damihi wa irdi wa malihi, setiap orang Islam atas orang Islam lainnya haram darahnya, ada boleh diganggu, ada boleh dilukai, apalagi dibunuh. Wa irdihi, kehormatannya, ada boleh dikuyai, ada boleh difitnah, ada boleh dibeli. Wa malihi, hartanya jangan ditipu, jangan diambil, jangan dirampok. Itulah Islam. Islam itu mengajarkan menghargai manusia, menjaga perasaan manusia, menjaga harta manusia. Itu Islam. Sekali lagi, ajaran Islam itu adalah menghormati dan menghargai manusia. Jangan sampai dia disakiti. Islam itu mengajarkan menghargai, menjaga perasaan manusia. Jangan sampai aibnya dibuka yang bisa membuat sakit hatinya. Jangan sampai dia difitnah karena itu menyakitkan hati manusia. Islam menghargai perasaan. Islam itu menjaga kehormatan. Islam itu menjaga harta. Islam yang lainnya kada boleh diganggu. Habis. Rawahu Muslim. Berikut babu tahrimi sama'il ghibah, bab haram mandangari gibah. Aku jer kada mengoyak ada jauh pendengar jujur kayak apa pendengar lagi babnya. Bab berikutnya masalah kada menggibah orang ada, tapi ketujuh menjadi pendengarnya itu bagaimana? Ila akhirih wallahu a'lam bishawab.